Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini. Yang mana nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian ikhwan atau akhwat kita yang ada di luar sana. Berikan nikmat kesehatan, namun tidak Allah berikan nikmat kesempatan, yang mana mereka tidak bisa sampai ke masjid yang tercinta ini. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat waktu yang luang, akan tetapi sebagian dari ikhwan atau sebagian dari akhwat kita belum tergerak hatinya untuk menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadu billah. Maka ketahuilah bahwasanya sebaik-baik kitab adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala yang berbentuk bid'ah itu dhalal, dan yang dhalal itu tempatnya di neraka. Wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengangkat tema yang berjudul Allah sebaik-baik tempat mengadu. Insyaallah pada malam ini akan kita rincikan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala seputar bagaimana Allah bisa atau Allah kita jadikan sebagai sebaik-baik tempat mengadu. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga larangan mengadu kepada selain pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah orang tua kita sendiri, walaupun tempat mengadu kita mengeluarkan keluh kesah kita itu kepada orang tua sendiri. Kemudian nanti akan kita bahas apakah boleh atau apa bedanya seorang mengadu kepada ahli agama dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kapan kira-kira waktu yang terbaik untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Di dalam tafsir As-Sa'di, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Artinya kita mengkhususkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nakhussuka wahdak. Dan yang kedua bil ibadati wal isti'anah. Artinya dari ayat ini ada dua poin. Yang pertama, bahwa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Artinya na'budu iyyaka, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nasta'inu bika. Ini poin penting yang akan kita bahas malam ini, yaitu meminta tolong atau mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, periwayatnya adalah Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arrafu ila Allahi fir raghai yu'arrifuka fisyiddah. Kenalilah atau mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala engkau memiliki waktu yang luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu atau akan mengingatmu dikala engkau dalam keadaan sempit. Jamaah sekalian, banyak kita lihat di sekitar kita, di tetangga kita, kapan kita mengadu kepada Allah? Kita kebiasaan manusia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dikala memiliki banyak masalah. Ketika masalah sudah menumpuk di kepala kita, masalah sana sini, masalah keluarga, masalah pekerjaan, barulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah berpesan, ta'arraf ila Allahi fir ragha, kenali, datang kepada Allah, mengadu kepada Allah bukan di waktu susah, akan tetapi di waktu senang atau di waktu lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita atau akan mengingat kita di waktu lapang. Jadi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memiliki masalah, di situ jugalah termasuk waktu kita, doa kita paling dikabulkan. Maka kita dianjurkan momen-momen musibah atau momen-momen masalah yang kita miliki adalah bentuk agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memiliki masalah, disinilah hati yang paling dalam, hati kita paling khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lapang, ketika sedang tidak memiliki masalah, jangankan berdoa, terkadang hal-hal yang sepele seperti sholat sunnah dan yang lainnya bisa kita tinggalkan. Akan tetapi jika Allah memberikan ujian, adanya ujian dalam keluarga, adanya ujian di pekerjaan, hati kita di situ paling khusyuk, Pak. Ketika ada musibah yang menimpa di dalam keluarga kita, ketika mungkin ada satu atau dua orang dari kita turun jabatan di pekerjaannya, di situ ketika kita melakukan sholat malam, hati kita lebih khusyuk, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketika kita tidak memiliki masalah sama sekali. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita akan membahas mengapa kita tidak diperbolehkan mengadu kepada sesama manusia. Bukankah hal biasa menurut sebagian orang bahwa kita punya masalah, kita mengadu kepada teman kita. Kita punya masalah, kita mengadu kepada orang tua kita.
kita memiliki musibah, kita mengadu kepada orang yang paling kita percayai. Yang pertama, kita dilarang mengadu atau berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama larangannya adalah jangan mengadu atau jangan berkeluh kesah di medsos, yaitu media sosial. Berapa banyak kita jumpai di zaman yang sekarang ini orang berjalan tanpa baju. Apa maknanya? Orang berjalan tanpa celana. Apa pengertian dari ini? Artinya dia mengumbar masalahnya di media sosial. Jangankan orang terdekat, orang yang jauh saja tahu masalah dia. Jadi seakan si fulan, orang ini berjalan di khalayak ramai, dia tidak memiliki baju, semua orang tahu masalah dia. Ada masalah sedikit, update status, ganti status. Lagi diomelin istri, lagi diomelin suami, lagi berantem sama kakak. Coba Pak, ini ketika ada, antum lihat salah satu dari atau bisa kita jumpai ikhwan yang membuat seperti ini, lagi diomelin istri, jadi atau lagi diomelin suami, secara tidak langsung dia itu sudah menurunkan martabat suaminya, sudah merendahkan suaminya dengan mengupload tulisan-tulisan yang seperti ini. Dan secara tidak langsung juga dia sudah merendahkan harga dirinya. Atau itu bisa berkelanjutan lagi nanti seperti dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia mengumbar masalah yang dimilikinya itu kepada masyarakat. Lagi susah, lagi susah-susahnya, lagi turun daun, apalah banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak diperbolehkan mengadu kepada sesama teman atau yang lainnya? Karena yang namanya setiap manusia pasti memiliki masalah. Coba Bapak lihat, Bapak mengadu kepada teman Bapak sendiri atau ikhwan mengadu kepada jiran sendiri. Saya tadi malam memiliki masalah ini dan itu, pertengkaran keluarga dan juga masalah di dunia kerja. Setelah selesai menceritakan masalah kita, apa yang terjadi? Ikhwan, tetangga kita malah mengatakan, sudah selesai, saya juga tadi malam berantem sama istri, berantem sama kakak gini. Apakah ada solusi dari teman kita atau dari tetangga kita? Yang ada malah masalah kita bertambah. Karena setiap manusia pada dasarnya memiliki masalah, maka mengadu, berkeluh kesahlah kepada yang tidak memiliki masalah. Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari kita mungkin atau sampai saat ini mengeluarkan keluh kesahnya atau berkeluh kesah kepada orang tua. Ini sangat banyak kita jumpai. Berkeluh kesah atau mengadu kepada orang tua yang seharusnya kita meringankan beban orang tua, kita malah menambah beban orang tua. Masalah yang kita hadapi jika kita umbar atau kita keluarkan, kita kasih tahu masalah yang ada di keluarga kita kepada orang tua. Ingat Pak atau Ibu dan semuanya, naluri yang dimiliki orang tua itu berbeda dengan kita. Naluri yang dimiliki orang tua akan memikirkan masalah yang kita hadapi itu lebih dalam dari kita. Hari ini kita berkeluh kesah dengan istri atau dengan teman yang lainnya, itu akan di-save, akan disimpan oleh orang tua kita. Sebulan, 2 bulan, atau mungkin sampai ada yang 3 bulan. Kita tidak pernah memberi kabar kepada orang tua. Ketika kita ingin memberi kabar kepada orang tua, ingin nelpon, apa yang terjadi? Pertanyaan pertama dari orang tua adalah bagaimana masalah kita yang kemarin? Apakah sudah selesai apa belum? Terkadang kita lupa bahwa masalah kita yang kemarin hanya seminggu, cuman seminggu.
Hanya kita tidak memberinya kepada orang tua, tidak memberitahunya. Sedangkan orang tua kita sudah menyimpan masalah ini selama berbulan-bulan. Makanya kita jangan berkeluh kesah kepada orang tua. Kemudian jamaah mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus kita bedakan mana itu mengeluh dan mana itu mengeluh kepada manusia dan mana mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengeluh kepada ustadz, menceritakan masalah yang kita miliki, hendaknya dihindari. Adapun untuk menanyakan pertanyaan kepada ustadz yang menurut kita paham atau mahir di bidang itu, kita hanya menanyakan solusi. Contohnya, saya memiliki permasalahan dalam rumah tangga, atau saya memiliki permasalahan dalam dunia kerja begini dan begini. Apa solusinya dalam agama? Ini diperbolehkan. Adapun curhat yang berlebihan yang tidak memiliki ujung, saya punya istri gini dan saya memiliki suami yang begini atau apalah, ini yang sangat banyak Pak, realita yang kita lihat di saat ini, yang mana para akhwat atau sebagian yang tidak bisa menahan diri curhat kepada para ustadz yang namanya ustadz Pak. Bukan semua ustadz itu mampu menjaga diri. Ustadz itu juga seorang manusia. Maka kebanyakan hal ini terjadi di media sosial juga. Curhat dari media sosial dan kemudian terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Waliyadzubillah. Yang namanya manusia pasti tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada waktu-waktu yang paling tepat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya fis sujud, ketika waktu sujud. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa atau meminta di ketika sujud. Ini banyak kita jumpai bahwa para salaful ummah, para sahabat terdahulu, mereka memperpanjang sujudnya. Artinya bukan cuma tomakninah, akan tetapi memang disengaja diperpanjang sujudnya. Merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu. Bahkan ada beberapa sahabat yang saking merengeknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sendal dia hilang di masjid, dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sendal saya hilang. Ada sebagian sahabat yang seperti ini. Yang kedua, waktu yang termasuk waktu terbaik untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara azan dan iqamah itu juga waktu yang paling diijabahnya doa. Bahkan Rasulullah mengatakan la yurad, tidak ditolak. Apa yang selanjutnya? Fi akhiril laili, ketika malam hari. Di fi sulusul lail akhir, dia di sepertiga malam akhir.
Rasulullah bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir yaqul Allah man yad'uni fastajibhu man yas'alni fa'utihi man yastaghfirni fa'aghfir lahu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke permukaan bumi pada sepertiga malam akhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibhu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita inginkan. Generasi seperti ini atau ikhwan-ikhwan seperti inilah yang kita inginkan. Yang mana manakala memiliki musibah, manakala memiliki cobaan di dalam hidupnya, dia tidak menceritakannya sama sekali kepada manusia. Dia lebih memilih pura-pura tersenyum atau pura-pura bahagia. Akan tetapi ketika matahari tenggelam, ketika manusia sudah nyenyak dengan selimutnya, ketika manusia sudah terlelap dengan tidurnya, kemudian dia bangkit dari tidurnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang mendengar jalannya semut, geraknya semut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbetik di dalam hati, belum diucapkan, belum dikatakan, belum dilakukan. Apa yang terbetik di dalam hati, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka dari ini kita mengetahui bahwa sebaik-baik tempat mengadu, sebaik-baik tempat berkeluh kesah adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, inda ba'si, ketika tersakiti atau ketika disakiti orang. Makanya Pak dan ikhwan sekalian, kita dilarang ketika kita disakiti orang, kita dilarang untuk menzalimi, untuk berdoa kezaliman kepada orang itu. Karena ketika kita disakiti, kita bisa periksa sendiri. Ketika hati kita sakit, dizalimi oleh orang, bagaimana perasaan kita berdoa kepada Allah? Tidak seperti biasanya, kita lebih ikhlas. Maka walaupun kita disakiti, kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Ittaqi da'watal mazlum wa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati orang yang terzolimi itu sangat ikhlas, artinya memang sangat dalam. Namanya juga disakiti Pak. Yang disakiti adalah hati kita, makanya dia sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tadi termasuk indal masyaqqah, ketika memiliki masalah, di situ juga posisi hati kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita berdoa di sela-sela masalah kita, di situ hati kita sangat ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu inda liqa'il adu fil harbi, ketika berjumpa dengan musuh di kala perang. Ini juga banyak dipraktikkan oleh para salaful ummah, yang mana ketika mereka kewalahan dalam perang, mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya kita dimenangkan dalam perang ini. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini dulu penyampaian
materi yang singkat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.